Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih walata umurina wansurna wal muslimin al madlumin fi Falastin wa fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan memperbaiki urusan-urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita dan bangsa kita. Dan semoga Allah tolong kita dan tolong saudara-saudara kita, khususnya yang terzolimi dan jamaah sekalian yang mungkin terzolimi, dan khususnya yang berada di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah kebahagiaan bisa kembali bersua pada kesempatan kali ini, dan semoga jamaah yang hadir maupun yang masih berjuang di luar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala upaya dan semangatnya, serta mendapatkan pahala menuntut ilmu. Dan sebagian jamaah yang tidak mendapatkan tempat diberikan taufik untuk bisa sabar dan tetap mendapatkan pahala menuntut ilmu pada pagi hari ini, karena kaidah fikih menyatakan barang siapa yang berniat lalu berjuang lalu ternyata tidak bisa mewujudkan amalan tersebut, maka secara kaidah ia tetap mendapatkan pahala amalan itu. Nabi SAW bersabda, man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaqum yusalli minal lail faghalabathu aynah kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih. Nabi kita SAW menyampaikan barang siapa yang menuju ke kasurnya di malam hari, ke tempat tidurnya, dalam rangka mau tidur dia, tapi sebelum tidur dia niat untuk bangun jam berapa hadirin? Hadirin kalau bangun jam berapa? Hah? Jam 3 PM. Jam 3 siang. Enggak, jam 3 malam gitu ya. Jam 3 ya. Lalu ketiduran. Faghalabathu ainah. Dia ketiduran. Kalau hadirin niat tidur, niat bangun jam 3, ketiduran. Biasanya bangun-bangun jam berapa? Aku kalau ketiduran bangun-bangun jam 3:10 Pak Ustadz. Wow. Jadi ketidurannya cuman 10 menit. Masya Allah. Kalau hadirin berapa? Hah? Iyalah. Hanya Allah yang tahu hadirin sekalian. Nah, dia ketiduran, mungkin dia bangun pada saat subuh atau 5:15. Maka apa yang terjadi? Padahal dia udah niat mau bangun jam 3, mau qiyamul lail
tapi ketiduran dan baru bangun jam 5 misalnya. Maka kata Rasulullah SAW, kutiba lahu manawa. Maka dia tetap mendapatkan pahala amalan yang dia niatkan. Dia tetap mendapatkan pahala amalan yang ia niatkan. Amalan yang dia niatkan apa? Ya, tahajud atau qiyamul lail, dia dapat pahala tahajud. Lu enak banget, terus tidurnya gimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbi. Tidurnya itu sedekah, pemberian dari Allah kepada dia. Allahu Akbar. Jadi kalau amalan atau kondisi berupa datang ke tempat tidur di malam hari, niat qiyamul lail, ketiduran itu dapat pahala qiyamul lail, apalagi kita sudah jalan dari rumah lalu sudah sampai ke lokasi tapi qadarullah masyafa'al tidak memungkinkan, maka berdasarkan hadis di atas dan ilat dari hadis di atas, dapat pahala nggak hadirin? Dapat insyaallah. Kalau dia ikhlas, maka dapat pahala. Dan semoga diberikan ilmu nafi atau diberikan hikmah dari kondisi yang ada. Amin ya rabbal alamin. Jadi semoga semua kita dapat pahala dan mendapatkan keberkahan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua bisa jadi ini ujian bagi kita nih hadirin. Karena judul kajiannya apa? Nih banyak yang resah hadirin. Gitu, resah ke panitia. Misalnya, ini saya udah datang nggak dapat tempat. Resah bukan? Resah. Berarti memang cocok hadirin sekalian ini. Subhanallah. Tapi semoga masih koma. Kan tujuan kita dari resah ke berkah. Nah ini yang perlu kita dudukan. Jadi semoga keresahan itu tidak berlarut-larut dan bisa berubah menjadi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita membahas tentang keresahan hati. Saya mau tanya dulu, yang gak pernah resah angkat tangan. Saya kasih hadiah. Karena ini prestasi yang lebih berat daripada ranking 1 di kelas. Siapa yang gak pernah resah? Resah ya? Yang gak pernah, yang dalam hidup hanya sekali resah. Gak ada juga. Yang 2 kali. Gak pernah. Yang 3 kali. Masya Allah. 10 kali. Gak ada. Tapi memang terlihat dari wajah-wajahnya. Itu. Ya. Dan yang berbicara tidak lebih baik kok. Kita punya PR besar dalam masalah ini. Makanya kita ingin belajar bareng. Dan semoga Allah tidak uji kita dengan apa yang kita ucapkan. Kecuali Allah bantu kita dan Allah berikan keberkahan dan ketenangan hati. Hadirin sekalian. Dari pertanyaan di atas berarti kesimpulannya saya berhadapan dengan para expert dalam bidang keresahan. Nah, ini. Jadi ada expertise, ada bidang namanya bidang keresahan. Nah, saya mau tanya, apa penyebab resah di dalam hati? Ayo, jujur. Keresahan itu apa sih? Keresahan, kesedihan dan seterusnya itu apa hadirin? Ayo dong. Yang tadi bilang pengalamannya dan jam terbangnya sudah tinggi dalam dunia keresahan. Kekhawatiran. Bedanya keresahan itu bukannya agak sinonim ya?
Kenapa kamu resah? Karena stres. Kenapa kamu stres? Karena resah. Ini semakin gak jelas loh kajian kita hadirin. Iya. Dan ini menunjukkan betapa resahnya kita. Hadirin sekalian, apa penyebab keresahan atau kesedihan atau keterpurukan? Hadirin, emang hadirin ekspektasi apa sih? Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menyampaikan dalam kitabnya Uddatus Sabirin bahwa al-humum wal-gumum wal-ahzan tahsul min jihatain, atau tahsulul humum wal-gumum wal-ahzan min jihatain, bahwa kesedihan, kegalauan, keresahan, kemurungan itu lahir dari dua hal. Lahir dari dua hal. Jadi kita langsung kembali ke para ulama lah. Kembali ke dua hal. Apa dua hal tersebut? Yang pertama kata beliau rahimahullahu ta'ala, ar-raghbah fid dunya wal hirsu 'alaiha, ambisi dunia dan semangat mendapatkan dunia sebagai tujuan. Ambisi dunia dan semangat mendapatkan dunia, dan itu dijadikan tujuan. Yang kedua, at-taqsiru fi a'malil birri wa ta'ah. At-taqsir fi a'malil birri wa ta'ah. Kurang beramal dan beribadah. Kurang taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, apa penyebab kita resah? Karena ambisi dunia. Dan semangat untuk mendapatkan dunia sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Kalau sarana nggak ada masalah, tapi sebagai tujuan, maka kita akan resah. Dan taksir, kurang dalam ibadah, kurang dalam beramal soleh, kurang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang melahirkan keresahan, kegalauan, kesedihan, kemurungan dalam hidup kita. Hadirin Allah muliakan, dan keterangan dari ulama ini sangat menarik. Sangat menarik. Dan ini merubah pola pikir banyak di antara kita. Karena ulama sama sekali tidak menyinggung masalah yang dihadapi oleh kita. Ulama sama sekali tidak menyinggung bencana yang dialami oleh seseorang. Ulama sama sekali tidak menyinggung musibah yang sedang hadapi oleh seseorang. Ulama tidak menyinggung kezoliman yang dirasa oleh seseorang.
Padahal selama ini kalau kita sedang galau, sedih, resah, sadar atau tidak sadar, yang kita salahkan siapa? Siapa? Istri, Pak Ustadz. Loh, kok udah mulai curhat ini loh. Ini kita nggak bicara rumah tangga. Udah suami istri aja. Sekali lagi yang kita salahkan apa? Hah? Coba ini pada bawa cermin nggak sih? Coba kita bercermin, kan kita bilang kita tuh sering resah. Nah, yang sering kita salahkan ketika kita resah apa, hadirin? Hah? Yang sering kita salahkan adalah masalah, musibah, sakit, kendala, kezoliman, atau perilaku yang tidak baik yang kita alami dari pihak lain. Dan kita hidup dengan mindset atau pola pikir seperti itu bukan 1-2 tahun. Tapi puluhan tahun, bahkan mungkin seumur hidup kita begitu. Benar nggak hadirin? Enggak ya? Nah, gitu. Dia tuh lagi resah tuh. Kenapa? Layoff kemarin. Resah apa enggak? Gue tuh resah banget, galau banget. Kenapa? Minggu lalu gue baru dapat surat pemberhentian dari perusahaan. Dia tuh murung banget. Iya, dia lagi resah. Kenapa? Bininya nggak jawab terus. Gitu. Yang istri juga resah juga. Kenapa? Laki-laki sama egois, gitu kata para. Padahal wanita itu nikah sama berapa laki-laki? Kan satu, tapi laki-laki sama semua. Kayak ngerti aja semua laki-laki kan gitu ya. Oh, cuma nikah sama satu laki-laki kok, semuanya kena. Dan contoh-contoh yang lain, benar nggak hadir sekalian? Sekali lagi, itu pola kita atau bukan? Pola kita, bahwa keresahan, kegalauan, kesedihan, keterpurukan itu banyak di antara kita selama ini diarahkan pada faktor-faktor eksternal, faktor-faktor di luar jiwa dan hati kita. Ternyata para ulama nggak bicara demikian. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan penyebab keresahan, kegalauan, kesedihan adalah ambisi dunia, fokus dan semangat mencari dunia sebagai tujuan, dan yang kedua kurang ibadah dan beramal. Dua faktor ini faktor eksternal atau faktor internal? Loh, hadirin, faktor internal atau eksternal? Ada khilaf. Ini berbeda pendapat lagi. Boleh, semua diambil boleh. Loh, kan nggak boleh resah. Ini mau diambil terus. Gitu. Kan kita berusaha ngamalin amal. Loh, nggak apa-apa. Ini nggak perlu ini. Oh, enggak. Mungkin mau diambil juga. Nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha ini aja. Jadi hadirin Allah muliakan, sekali lagi, ini penting loh. Karena kalau dari awal kita salah menegakkan diagnosa, sampai seumur hidup kita nggak akan dapat solusinya. Ada orang sakitnya di jantung, tapi diagnosanya penyakitnya di lambung.
itu mau pakai obat lambung apapun gak ada selesainya, karena salah diagnosa. Lambung dia gak ada masalah, yang masalah apa? Jantung, gak ada masalah. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi jangan sampai salah diagnosa. Begitu salah diagnosa, pasti salah obat. Begitu salah diagnosa, pasti salah treatment. Itulah. Dan kalau salah obat dan salah treatment, alih-alih pulih dan disembuhkan oleh Allah, justru semakin parah penyakitnya. Semakin parah. Semakin rusak. Semakin, jadi galaunya nggak selesai, resahnya nggak selesai, dan nggak akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan, timbul masalah-masalah baru. Kalau fisik keracunan obat, ginjal kena, dan lain-lain. Dan kalau ini berkaitan dengan jiwa, lebih parah. Lebih parah. Maka ini yang harus kita dudukkan jamaah sekalian. Bahwa masalah kita ada pada internal kita. Ada pada jiwa kita. Ada pada ambisi dan nawaitu kita. Apakah nawaitu kita atau niat kita kepada Allah dan Rasulnya? Apakah niat kita untuk bisa berhasil di hari akhirat dan dunia menjadi jembatan menuju akhirat, atau berubah akhirnya dunia menjadi tujuan dan seluruh konsentrasi diarahkan untuk mendapatkan itu semua, lalu akhirnya kurang ibadah, kurang taat, kurang beramal, dan dipenuhi dengan maksiat demi maksiat. Ini hal penting. Makanya kan kita ketika salah mendiagnosa, sebagian dari kita terlalu jauh dalam berpikir dan melangkah sampai-sampai yang disalahkan siapa? Allah. Kan disalahkan Allah. Suudzon sama Allah. Kenapa saya ditakdirkan seperti ini? Kenapa saya mendapatkan jalan hidup seberat ini? Kenapa saya dikasih penyakit separah ini? Kenapa saya yang dipilih untuk diberhentikan? Kan Allah tahu anak saya 18. Loh, gimana kok banyak yang tersinggung? Ini 18 semua. Padahal saya udah cari angka yang kira-kira jamaah tuh nggak ada. Karena kalau wajah-wajahnya 21. Masya Allah, 21 anak. Loh kan banyak anak, bagus. Kata Nabi SAW. Jadi benar nggak sih polanya begitu? Kan itu. Jadi Allah pun tidak luput dari suudzonnya. Disalahkanlah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah takdirkan saya begini? Terus ngungkit-ngungkit jasa itu. Karena saya udah sholat. Padahal masih koma tuh, khusyuk enggak? Gitu kan. Oh, sholat enggak khusyuk? Ikhlas apa enggak? Dan kalau sholatnya ikhlas, khusyuk dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, nggak mungkin dia suudzon Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah kasih garansi, Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar, zohir dan batin, itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Gak mungkin sholat membuat orang buruk sangka. Jangankan kepada Allah, orang tuh nggak, kalau sholatnya benar gak akan buruk sangka sama manusia.
Nah, kok ini buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu buruk sangka kepada Allah, keresahan hilang apa enggak hadirin? Tambah parah. Karena Allah berfirman dalam surat, kita bagi tugas. Saya sebutkan isi surat, hadirin sebutkan nama surat. Saya pilihkan yang singkat buat hadirin sekalian, yang agak panjang buat saya. Loh, kan, biar bagi. Wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat. Allah akan mengadab orang-orang munafik yang laki-laki dan wanita. Wal musyrikin wal musyrikat. Dan Allah akan mengadab orang-orang musyrik yang laki-laki dan wanita. Apa sifat mereka? Kenapa mereka diadab? Dalam konteks ayat ini Allah menjelaskan sifat mereka, adz-dzannina billahi dzannas sau. Mereka suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, berpikir negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihim dairatus sau. Hidup mereka akan dikelilingi dengan keburukan demi keburukan. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum, Allah laknat mereka. Wa addalahum jahannam, dan Allah persiapkan neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Begitu kita salah membaca dan salah menegakkan diagnosa, mentok-mentoknya sampai Allah disuudzonin, Allah diburuk sangkakan. Surat apa ayat berapa? Oh, hebat ini lagi. Ayat satu antum nggak sampai hadirin. Emang manusia itu butuh manusia hadirin. Kalau nggak kita nggak nyampe. Jazakallahu khairan. Makasih. Jadi hadirin Allah muliakan, surat Al-Fatah ayat 6. Jadi masalah kita adalah di internal. Masalah kita semua, yang bicara maupun yang mendengarkan. Jangan merembet ke eksternal. Kalau mau aman dari keresahan, kegalauan, keterpurukan, dan lain sebagainya. Ini masalah internal. Ini masalah motif. Ini masalah niat. Nabi kita SAW dalam hadis Tirmidzi menyampaikan, man kanatil akhiratu hammah ja'alallahu ginahu fi qalbihi. Barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, Allah akan berikan kekayaan dan kecukupan dalam hatinya. Jadi orang kaya tenang apa enggak hadirin? Kata siapa? Jadi orang kaya itu tenang apa tidak? Resah apa enggak? Kenapa Pak suudon sama orang kaya? Resah Pak Ustaz. Kenapa? Karena saya nggak kaya. Gitu. Jadi orang kaya itu tenang. Asal kaya versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, "Laisal gina an kathratil arat, walakinnal gina nafas." Kekayaan itu bukan banyaknya harta atau aset. Kekayaan adalah kekayaan jiwa. Tapi kalau kekayaan kita kekayaan zohir, kekayaan aset, kekayaan harta, kekayaan tidak bisa memberikan ketenangan, enggak. Semua sudah membuktikan. Al-Quran menjelaskan itu. Hadis Nabi SAW menjelaskan itu. Bahkan riset saintifik pun mengatakan demikian. Enggak bisa.
Makanya kata Nabi SAW, barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, Allah akan berikan kekayaan di mana? Di tangan? Bukan. Di brankas atau di rekening hadirin? Bukan. Allah akan berikan kekayaan di mana? Di hati. Karena itulah hakikat dari kekayaan. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Hadirin, kalau pulang dari kajian uang tinggal 7.500 tapi merasa kaya, merasa cukup, aman hadirin. Aman. Asal pulang mau jalan gitu misalnya. Loh, tapi kan bahagia, nggak apa-apa, jalan kan nggak ada masalah. Emang jalan masalah? Bintaro ditutup untuk orang pada jalan di minggu pagi gitu loh. Car Free Day. Jadi ini tuh tentang rasa. Kekayaan itu rasa, bukan tentang angka. Kekayaan itu tentang apa? Rasa, bukan tentang angka. Kita punya uang banyak, tapi hati kita nggak merasa kaya, nggak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, sengsara kita. Dan pengen lebih. Dan itu kata Nabi SAW, laukana libni Adam wadin min dhahabin labtaghu ilahi lahu thaniya. Kalau anak Adam mendapatkan satu lembah emas, pensiun? Enggak. Dia akan mencari lembah emas yang kedua. Ya Allah, lembah emas hadirin. Punya lembah emas. Oh, emas bukan Mas Eko hadirin. Emas 100 gram, berapa 100 gram sekarang? Nanya ibu-ibu, kalau emas kita nggak percaya sama bapak-bapak. Emas tuh dunia ibu-ibu. Ibu-ibu, emas 100 gram berapa sekarang? Hah? Tahu, ibu jago. Hah? 100? Itu harga mana? Harga Antam, Cikini, atau semua pasar emas disebutkan. Hampir 200 juta. 100 gram itu seberapa sih Adin? 100 gram kan lebih kecil dari ini. Lebih kecil dari ini. 100 gram. 200-an juta, 200 atau kurang dari 200 juta. More or less. Lebih kecil dari ini. Itu lembah emas. Berhenti? Enggak. Gak pernah puas hadirin manusia itu. Dia akan cari lembah emas yang kedua. Begitu dapat lembah emas kedua, apa kata Nabi SAW? La btagha ilahi lahu thalitha. Dia akan cari lembah emas yang ketiga. Dan tidak ada yang memenuhi isi perut anak Adam kecuali tanah. Itu kata Nabi. Kita lanjutkan hadis tadi. Allah akan kasih kekayaan di dalam hatinya. Jadi orang itu nggak akan galau kalau akhirat menjadi tujuan. Wa jama'a lahu syamlah. Allah akan buat urusannya jadi utuh, jadi nggak berantakan, nggak bercerai-berai. Urusannya tuh terselesaikan, terkerjakan dan seterusnya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang dalam kondisi hina. Wa man kanatid dunya hammah, dan sebaliknya ini barang siapa yang dunia menjadi tujuannya. Nah, ini yang dikatakan Ibnu Qayyim tadi. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kemiskinan, kefakiran berada di pelupuk matanya. Dia jadi paranoid. Dia jadi ketakutan, takut miskin, takut nggak bisa dapat pekerjaan lagi kalau lagi di lay off atau berhentikan. Dia takut anak-anak mau makan apa dan seterusnya. Ini bukan tentang berapa uang yang kita punya, ini tentang ambisi dan apa isi hati kita. Itu poin. Allah akan kasih kemiskinan di hadapan pelupuk mata kita. Jadi ketakutan, terus ketakutan, resah. Wa farraqa alaihi syamlah.
Allah akan buat urusannya bercerai-berai, berantakan sini, urusan sana nggak selesai. Terus walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dunia tidak datang kecuali yang dia dapatkan dalam takdirnya. Jadi nggak nambah juga. Hadirin, ambisi dunia nggak menambah 1 rupiah pun dari rezeki Allah yang sudah Allah catat buat hadirin sekalian di dunia ini. Nggak akan bertambah. Ini penyiksaan batin tanpa ada keuntungan real sama sekali. Yang ada kita galau, kita khawatir, kita ketakutan. Itu poin. Kenapa? Karena itu tadi, dunia kita jadikan orientasi. Itu poin. Diriwayatkan Umar bin Abdul Aziz itu ketika wafat, khalifah hadirin, itu tidak mewariskan harta untuk anak-anaknya. Dan beliau tidak gundah, tidak resah. Bahkan kenapa beliau tidak memberikan atau tidak menyiapkan atau tidak menyiapkan harta warisan buat anak-anak? Khalifah, orang nomor 1 di dunia. Kata beliau, anak-anak saya setelah saya wafat kemungkinannya 2. Ya kan? Sebagaimana hadirin punya anak, setelah hadirin wafat, kalau wafat duluan, anak-anak kita opsinya 2. Opsi yang pertama kata beliau, anak-anak saya jadi pelaku maksiat. Jadi apa? Pelaku maksiat. Kerjanya maksiat. Maka saya nggak mau mereka bermaksiat pakai uang saya. Pernah mikir gitu nggak, hadirin? Nah, kalau saya punya banyak uang, lalu kalau saya meninggal diwariskan ke anak-anak, ini kalau anak-anak maksiat kan pakai duit yang saya cari dan saya perjuangkan dengan segenap kemampuan saya nggak mau. Ngapain saya cari duit capek-capek dipakai maksiat? Betul nggak hadirin? Betul. Tapi kan belum tentu maksiat. Opsi yang kedua, anak saya setelah saya wafat taat dan bertakwa kepada Allah. Kenapa nggak dikasih? Kata beliau, kalau anak saya bertakwa kepada Allah, mereka tidak butuh uang saya. Karena Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Nggak butuh. Mereka nggak butuh uang warisan banyak. Lihat, nggak ada keresahan. Kenapa? Karena internalnya kuat. Hatinya bukan ke dunia, hatinya ke akhirat. Dan ibadahnya solid. Makanya parameternya taat atau maksiat. Jadi nggak ada keresahan. Makanya tanpa mengurangi rasa hormat, tidak tepat kondisi lagi begini kita jadi resah. Bukan. Nggak ada urusannya sama kondisi eksternal. Resah kita ada masalah dengan jiwa dan hati kita. Resah kita ada masalah dengan iman dan tauhid kita. Hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Kita sampai jam berapa sih ini? Jam 6 sampai jam 4. Hadirin Allah muliakan. Kalau kita boleh menyimpulkan bahwa penyebab kita resah tadi apa? Angkat tangan. Kalau berat. Ambisi terhadap dunia dan ya udah. Ya. Antum. Apa? Ya, kemana?
Kenapa orang Indonesia kebiasaannya tuh kalau ditunjuk nengok belakang ya? Itu dari kita sekolah tuh gitu deh. Iya, dari kita sekolah gitu. Kalau ditunjuk iya antum. Saya punya teman, dia tuh selalu duduk paling belakang. Lalu ditunjuk sama dosen, kamu, dia masih ngeliat ke belakang. Ya Allah, itu Indonesia banget. Itu tuh khasanah kita itu. Saya nggak ngerti kenapa. Waduh, jazakallah. Anda juga dapat. Jadi hadirin Allah muliakan, ambisi dunia dengan kurangnya beribadah dan beramal soleh itu dua. Kalau kita boleh simpulkan dengan bahasa yang lain, ternyata penyebab kita resah dan tidak berkah karena kita tidak menjalankan tujuan penciptaan kita. Itu masalahnya. Kita diciptakan untuk apa, yang kita kerjain apa, itu masalahnya. Kita disuruh apa, yang dikerjain apa. Itu yang membuat kita resah. Membuat kita resah. Itu intinya. Jadi arahnya tuh ke sana. Hal yang sangat basic. Ini bukan tentang masalah rumah tangga, bukan. Kita suka sering dengar kata orang, hadirin, Asia itu menjalani rumah tangga dengan suami atau pasangan yang paling zolim sedunia. Dan gak ada ibu-ibu yang boleh mengklaim suaminya lebih zolim daripada suaminya Asia. Karena suami Asia siapa? Fir'aun. Tapi gak resah beliau. Gak resah. Sedangkan suami kita masih namanya Asep, Agus, Supeni, Muhammad, Ahmad, Ali, galau terus gitu. Ganti status terus. Ini nggak benar. Atau istri kita masih namanya Susi, Santi, lalu Aisyah, lalu kok galau itu loh. Ini bukan masalah eksternal, ini masalah internal. Kenapa kita bermasalah internal? Kita tidak mengerjakan tujuan penciptaan kita. Atau bahasa simpel, atau bahasa ilmiah, kita belum mewujudkan tauhid yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalahnya. Itu yang membuat kita resah. Kalau hadirin ditanya, apa tujuan penciptaan hadirin sekalian? Dan ada di berapa ayat dalam Al-Quran? Halo. Surat apa ayat berapa? Nah, dengar dari sebelah atau jangan, saya nggak nanya macam-macam. Saya cuma nanya dengar dari sebelah atau tahu ingat sendiri. Enggak, saya nggak mau macam-macam. Dengar dari sebelah atau dari diri sendiri pure? Dari sebelah, dapat 2 hadiah. Iya, jujur harus kasih hadiah 2. Gitu lah. Asa jujur nggak dikasih hadiah? Jujur tuh penting. Jadi makanya nggak usah muter-muter udah. Dengar dari teman, Bismillah gitu. Ada sebuah ayat lagi menunjukkan tujuan penciptaan kita. Ayat apa? Hadirin harus tahu itu. Ya, silakan. Apa? Nggak kedengaran? Apa? Bukan. Bukan.
takut untuk nggak apa-apa. Yang penting berani dapat dua-duanya hadiah. Berat loh beban teriak begitu. Apalagi habis teriak diketawain sama antum-antum. Antum nggak merasa antum momok bagi teman antum yang lain. Nggak bercanda. Beliau tadi beliau tolong kasih. Jadi itu hadiahnya harus misah begini gitu loh. Nanti kita lihat. Ada dua, satu lagi beliau. Ya. Apa hadirin? Bukan. Bukan. Belum boleh. Tenang. Habis ini loh hadiahnya, ini loh hadirin. Kasih hadiah. Pantau. Kasih beliau hadiah. Surat, yaudah saya sebutkan ayatnya, antum bagian sebutkan surat ayatnya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Surat apa itu berapa? At-Tolak ayat Astagfirullahaladzim, tobat-tobatan nasuha. Mana ada tolak sampai 62? Coba buka surat At-Tolak sekarang. Ayat terakhir berapa? Saya semakin khawatir dan resah di sini. At-Tolak ayat terakhir berapa? Enggak, beliau bilang ayat 62. Ayat surat Tolak ayat terakhir ayat berapa jemaah? Kok bisa sampai 62 itu loh? Astagfirullahaladzim. Resah saya ini hadirin. Jadi talak berapa? Surat Talak ayat 12. Istighfar. Astagfirullah. Masya Allah, beruntung kita punya Allah yang Ghafurur Rahim ya. Coba kalau Allah Ghafurur Rahim selesai antum riwayatnya di neraka. Subhanallah. Tapi Allah tuh Ghafurur Rahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah yang menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mithlahun. Dan 7 lapis bumi pun demikian. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah yatanazzalul amru bainahun, itu ketetapan Allah itu turun di tengah-tengahnya. Kejadian, takdir, semuanya itu semua Allah ciptakan itu untuk apa hadirin? Simak baik-baik. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui, beriman bahwa Allah lah yang maha berkuasa dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Jadi hadirin sekalian, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Tujuan penciptaan kita agar kita mengenal Allah. Dan secara khusus dalam ayat ini tentang qudratullah dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, tentang kekuasaan Allah, kemampuan Allah, dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi yang membuat kita resah, kita tidak mengenal Allah. Dan ketika kita tidak mengenal Allah, ibadah kita pun akan bermasalah dan kurang, itu pasti. Gitu Pak. Jadi itu intinya. Kita tidak mengerjakan sesuatu yang merupakan tujuan penciptaan kita. Jadi misi kita nggak kerjain. Kita ngerjain misi yang lain. Dan sebagian hal ternyata bukan hanya sebagian hal haram kita kerjain, tapi misi kita, sudahkah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Itu kita nggak kerjakan. Illa man rahimah rabbu, kecuali dirahmati oleh Allah.
Lalu setelah itu beribadahkah kita kepada Allah? Apakah kita menghadapi? Jadi setiap masalah dan ujian atau masalah keuangan dan lain sebagainya, ketika kita menghadapinya, apakah kita menghadapi dengan iman kita terhadap rububiyah Allah dan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan kalau lalu berikutnya, apakah kita merespon masalah, ujian dan seterusnya itu dengan beribadah kepada Allah? Makanya kata para ulama, yang paling penting bukan apa yang terjadi pada Anda, tapi yang paling penting adalah bagaimana Anda merespon kejadian tersebut, atau apa yang Allah perintahkan untuk Anda dalam merespon kejadian itu yang paling penting. Dan itu sering kita lupa. Jadi yang harus kita pikirkan, kalau kasusnya begini, perintah Allah kepada saya itu apa sih? Nah itu. Kalau kasusnya begini, larangan Allah kepada saya itu apa? Dan itu semua baru bisa dilakukan kalau kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin. Khususnya kemahakuasaan Allah dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana At-Talaq ayat 12 tadi. Ini semua tentang itu, hadirin. Semakin kita mengenal Allah, semakin tidak resah kita. Semakin tidak resah. Semakin kita tidak kenal, semakin gelisah dan resah. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu Rabbul Alamin, penguasa semuanya. Gak mungkin ada orang yang gak kenal sama Allah terus gak resah, tuh gak mungkin. Gak gelisah, itu gak mungkin. Karena apa? Manusia itu kalau hidupnya, aktivitasnya bersama orang-orang yang dia tidak kenal, tenang apa enggak? Tenang apa enggak? Hadirin, sakit gigi, bolong giginya, masuk ke dokter gigi, dalam ruangan kosong, suruh masuk aja gitu. Dan jadi ini dokter gigi yang langganan, masuk, duduk, begitu duduk, udah duduk kursi gitu, terus datang sosok nggak pakai baju putih, baju santai gitu. Terus tiba-tiba suruh mangap. Hadirin, mangap nggak? Terus dia bilang, oke, saya akan kerjakan. Ini harus dicabut. Kira-kira deg-degan atau tenang? Deg-degan. Dan pertanyaan hadirin apa? Anda tuh siapa? Gitu. Kita tuh deg-degan, resah kita kalau berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal. Ternyata sosok ini guru besar dari dokter gigi kita. Itu dokter gigi kita nggak masuk karena sakit gigi. Ya kan boleh, masa nggak boleh? Boleh kan, nggak masalah. Pas gigi, akhirnya oke deh, kan baik hubungannya, kan murid kesayangan, dokter giginya yang maju. Ya udah, saya bantu. Tapi kalau kita nggak kenal, deg-degan, padahal lebih jago ini orang. Tapi kalau kita nggak kenal, deg-degan kita. Itu manusia yang skupnya sangat terbatas. Manusia yang skupnya sangat terbatas. Kalau kita nggak kenal, resah kita.
Kita agak terlambat jemput anak, sampai di sana anak udah dijemput, bingung kita, dijemput siapa? Gak tahu Putar, tadi ada wanita jemput. Gitu. Enggak, saya nggak kenal. Tenang tuh perasaan, deg-degan. Ternyata yang jemput tetangga kita, gitu loh. Sekalian aja, daripada nunggu sendirian di. Tapi begitu kita belum kenal siapa yang jemput, tegang kita. Itu manusia yang skupnya terbatas. Allah itu Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Semua gerak-gerik kita, semua aktivitas kita, semua derap langkah kita tidak bisa keluar dari alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa keluar dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa keluar dari penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak kenal, gak mungkin kita hidup tenang. Dan itu terbukti. Nabi SAW memperkenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai sebuah kaum, Allah akan uji. Allah akan uji. Berarti ujian itu tanda sayang dan cinta. Tapi pertanyaannya, berapa persen di antara kita mengenali hal itu, menyadari hal itu? Hanya orang-orang yang sudah mengenal Allah melalui Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW yang mengerti itu. Sehingga ketika ada ujian, justru harapan yang lahir, bukan keresahan. Kenapa? Insya Allah ini tanda cinta. Nabi saya SAW mengatakan, kalau Allah sayang kepada seorang hamba dan mencintai hamba tersebut, Allah akan uji. Tapi begitu kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, babak belur kita dan buruk sangka kepada Allah. Dan mengkontradiksikan antara ujian dengan sholat. Kenapa saya mengalami ini? Kan saya sudah sholat. Orang yang bisa ngebaca karena kenal Allah akan mengatakan, justru karena Anda sholat Anda ngalamin itu. Bisa jadi gitu. Tapi kenapa gak sampai ke sana? Gak kenal. Begitu gak kenal, sedangkan Anda berada di bumi Allah dan semua yang ngeset Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya berantakan hadirin. Nggak kenal itu. Itu poin. Ini poin. Itulah. Hadirin suka olahraga apa? Apa? Hah? Bola misalnya. Main mini soccer. Tiba-tiba ada teman kita buat teman main gitu loh. Gitu. Terus dia kosong. Tinggal berasal kiper. Tapi kita nggak kenal dia. Kira-kira kita passing nggak? Enggak. Padahal dia pemain nasional. Gitu. Tapi karena kita nggak kenal dia, kita jadi resah kalau passing ke dia. Jadi resah ini berkaitan dengan kenal apa nggak kenal ini loh hadirin. Padahal akurasi dia dalam mencetak gol berkali-kali lipat daripada kita. Gitu. Jadi hadirin Allah muliakan, kenal sama Allah ini penting. Kenal sama Allah itu sangat penting. Kalau kita nggak kenal Allah, berantakan kita. Tanda cinta dianggap azab nanti. Tanda cinta dari Allah dianggap tragedi. Tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala dianggap kehinaan. Sehingga tanda cinta dari Allah dibalas dengan murka,
dibalas dengan keresahan, dibalas dengan emosi, dibalas dengan amarah dan kegalauan. Dan ternyata ketika usut punya usut, ini semua tentang ketidaktahuan kita tentang pencipta dan pengatur alam semesta dan kehidupan kita itu sendiri. Jadi solusinya bukan nyalain, solusinya belajar tentang Allah, lalu beribadah kepada Allah. Itu poin. Jadi ini yang membuat kita berantakan. Kita lupa tauhid kita yang paling asasi dan sejati, jamaah sekalian. Itu. Kalau ini dapat, maka itu akan menjadi sirna. Makanya terakhir, hadirin Allah muliakan, ada sebuah ucapan menarik dari ulama kita, dari Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, bahwa sekali lagi masalah itu, hadirin, masalah kemiskinan, nggak punya uang, bencana, itu tujuannya untuk kembali menyadarkan kita tentang siapa kita, betapa lemahnya kita, dan membuat kita akan kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan menarik. Kata beliau, wal waja' wal faqr wan nakbah wal khauf la yuhisu adzaha illa man kana fiha. Nah, itu. Jadi rasa sakit, kefakiran, bencana atau musibah, rasa takut itu tidak dirasakan kecuali oleh orang yang mengalaminya. Wala ya'lamuha man kana kharijan anha. Dan gak ada yang mengetahui rasanya kalau dia ada di luar kondisi tersebut. Benar gak hadirin? Yang tahu rasanya, na'udzubillah ya, rasanya sakit kanker siapa? Penjenguk. Nggak pernah. Penjenguk hanya bilang sabar, sabar. Yang tahu rasa sakitnya adalah yang menderita. Yang tahu rasa sakitnya usus buntu siapa? Yang menderita. Hadirin kalau nggak pernah usus buntu, pernah ngerasain? Enggak. Mau menarasikan dengan penuh emosi juga nggak akan bisa. Gitu. Miskin juga gitu. Yang bisa ngerti rasanya nggak enak, nggak bisa bayar uang sekolah, uang gedung anak, lalu uang makan, hanya orang yang ngalamin itu. Orang kaya nggak pernah ngerasain pahitnya itu. Nah, hadirin Allah muliakan, sehingga sebaliknya kata beliau, al-amnu wasihatu wal gina la ya'rifu haqqaha illa man kana kharijan anha wa laysa ya'rifuhu man kana fiha. Ini menarik. Sebaliknya, rasa aman lawan dari rasa takut tadi, rasa aman. Sihah, kesehatan. Lalu gina, kekayaan, materi. Tidak ada yang mengetahui haknya, hakikatnya kecuali orang yang di luar kondisi itu. Hadirin gak akan pernah mengerti nikmatnya sehat kecuali pada saat sakit. Ada banyak di antara kita baru tahu nikmatnya bisa bernafas dengan saturasi 99 ketika COVID kemarin. Ketika COVID kemarin lalu saturasi di bawah 90, 85, 80, 75. Ya Allah, kita baru ngerti bahwa bisa begini nih. Itu nikmat luar biasa. Ya, kalau kita nggak pernah sakit pernafasan, nggak akan pernah ngerti kita nikmatnya bernafas. Sama. Kesehatan,
kekayaan. Orang kaya itu nggak ngerti nikmatnya kekayaan. Dia baru ngerti kalau dia jadi orang miskin. Gitu. Aman. Gitu. Banyak diantara kita ngeluh A, ngeluh B, ngeluh C. Dan kita lupa salah satu nikmat kemerdekaan, rasa aman. Gitu. Itu nikmatnya luar biasa. Orang yang hidupnya selalu berada rasa aman, gak akan pernah ngerti betapa nikmatnya rasa aman. Orang yang mengerti nikmatnya hidup di negara yang aman, siapa? Yang hidup di negara konflik, itu yang ngerti. Yang hidup di negara perang, baru Anda harus bersyukur. Anda gak pernah mendengar dentuman bom di waktu pagi. Anda gak pernah mendengar desingan peluru ketika Anda berangkat kantor. Kita tuh gak akan pernah ngerti itu. Sehingga kita gak bersyukur dan gak beribadah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hikmah ada rasa sakit. Hikmah ada rasa takut. Hikmah ada rasa atau ada kondisi miskin agar kita lebih menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa aman, berupa sehat dan berupa harta. Sehingga yang harusnya dilakukan ketika kita lagi ada masalah, kita bersyukur, kita diingatkan sama Allah betapa mahalnya nikmat-nikmat yang Allah berikan sama kita. Dan apabila Allah kasih kembali, misalnya kalau kita sakit, kita disehatkan, kita akan menjadi hamba yang lebih baik dalam bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya tuh itu. Dan ini hal menarik. Memang ulama tuh kalau ngebahas sesuatu tuh dalam. Itu tadi. Rasa takut Anda nggak bisa merasakan kecuali Anda di dalam kondisi itu. Tapi rasa aman, kalau Anda ingin tahu, Anda harus keluar. Anda di dalam, Anda nggak akan pernah tahu kenikmatan rasa aman. Itu poin. Jadi ini yang perlu kita camkan. Jadi makanya hidup itu atas bawah, turun naik. Agar apa? Agar kita bisa tetap fokus jadi hamba dan tidak silau terhadap dunia ketika nikmat-nikmat itu diberikan, dan ketika kita dikasih musibah justru kita recall betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah berikan selama ini dan belum kita syukuri. Maka ketika musibah kita akan banyak beristighfar, bertaubat, lalu bersyukur, dan ketika kita diberikan nikmatan kita nggak akan lupa diri, kita nggak akan jumawa, kita nggak akan arogan, kita akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan otomatis kalau peta kita seperti itu, sabar dan syukur, maka kita akan mengucapkan selamat tinggal pada keresahan dan hidup kita penuh dengan keberkahan. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Kita buka sedikit waktu untuk tanya jawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nggak ada? Hah? Mau semak? Atau saya yang pilih aja, saya yang baca. Terima kasih. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya, bagaimana menjaga keresahan kita apabila kita berurusan dengan orang yang karakternya memang meresahkan bagi kita? Apakah kita harus tetap ikhlas dan pasrah saja? Terima kasih Ustaz. Iya, ini poin kita dari tadi, bahwa ya kan kalau kita ngadepin orang baik kan pada dasarnya kita nggak punya isu tentang itu. Tapi pertanyaannya kan gimana kalau kita menghadapi orang buruk? Nah, menghadapi orang buruk itu fokus ke diri kita. Cek lagi, apakah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala?
Lalu apakah kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa perintah dan larangan Allah ketika menyikapi orang tersebut. Kalau Allah perintahkan kita untuk memaafkan, maafkan. Kalau perintahnya adalah memberikan edukasi atau pelajaran tapi tanpa emosi, lakukan sebagaimana jelas para ulama fikih. Kalau diminta islah, islah. Kalau kita dilarang caci maki, jangan caci maki. Kita dilarang menggibah atau memfitnah, jangan menggibah dan jangan memfitnah. Itu hal yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya menghadapi keresahan, kesepian, ditinggal sama anak-anak? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, sekali lagi, kita datang ke dunia ini sendirian, dan kita akan wafat sendirian, dan kita akan berada di alam barzakh sendirian, dan kita akan dibangkitkan dan menghadapi proses hari kiamat sendirian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari kiamat punya urusannya masing-masing. Maka ketika anak-anak lagi nggak ada, atau lagi sekolah, lagi mondok, atau lagi boarding, atau lagi kuliah, maka jadikan waktu ini untuk banyak muhasabah, banyak introspeksi diri, lalu perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan lakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poin. Kita harus dekat sama Allah, harus banyak waktu munajat sama Allah, berkhalwat dengan Allah. Lalu yang berikutnya, kerjakan amalan-amalan yang baik dan banyak tolong orang. Apalagi kalau anak kita lagi kuliah atau lagi tinggal di luar kota atau overseas, di luar negeri, yang benar-benar nggak bisa kita jangkau dan hanya Allah yang bisa jangkau. Maka supportlah anak kita dengan banyak menjaga hak Allah, lalu banyak bantu sesama. Allah ta'ala misal. Bagaimana cara menghadapi suami yang selalu meresahkan, Pak Ustadz? Selalu menuntut istri yang sempurna padahal dirinya sendiri jauh dari sempurna. Emang kayaknya hadirin nggak meresahkan, menyenangkan hadirinnya. Tapi mungkin nggak di sini ya, suami atau apalah. Hadirin Allah muliakan, kembali lagi ke konsep kita, mulai dari diri kita. Sekali ini kan pelajaran bahwa benar ada tipikal-tipikal orang yang meresahkan kita, tapi upaya mereka tidak akan berhasil kalau kita tidak hubud dunia, kita tidak cinta pada dunia, kita tidak minim beribadah, atau dalam kata lain, apabila kita kuat secara iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masalahnya. Terus yang kedua, kalau kita ingin nasihati suami kita bukan karena kita resah dan merasa tertekan, tapi kita nasihati suami kita untuk kebaikan dia dan kebahagiaan dia. Karena orang yang menuntut pasangannya sempurna nggak akan pernah berhasil, tidak akan pernah berhasil. Apalagi nuntut istri sempurna, pasti gagal. Karena itu sabda Nabi SAW, in dhahabta tuqimuha kasarta. Kalau Anda paksakan dan nge-push terus, maka akan patah, bukan jadi baik. Sebagaimana istri yang menuntut suaminya untuk sempurna nggak akan bahagia juga. Karena nggak ada orang sempurna. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Makanya dijelaskan oleh para ulama, jangan punya pola pikir menjadi sempurna. Nah, kita tuh diminta untuk berhasil atau selamat, dan untuk selamat gak harus sempurna. Dan itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Saya mau tanya kepada hadirin sekalian, hadirin yang waktu di SMP masuk ke sekolah favorit, apakah untuk masuk ke sekolah itu nilai harus sempurna? Enggak. Oke, ketika SMA masuk ke sekolah favorit, sekolah terbaik misalnya, apakah untuk masuk ke sekolah terbaik nilai harus sempurna? Enggak.
lalu misalnya masuk ke PTN atau keluar, misalnya masuk ke Ivy League, apakah masuk ke kampus-kampus tersebut kita harus sempurna? Gak ada kesempurnaan, gitu. Gak harus sempurna. Mereka punya standar tinggi ya, tapi sempurna tidak. Bedakan standar tinggi dengan kesempurnaan. Jangan pernah nuntut kesempurnaan dari pasangan kita, karena kita menuntut kemustahilan. Dan nanti hadirin, hidup ini itu bukan hanya ngadepin istri. Bener nggak? Kok antum seneng banget sih? Agak dalam. Oke, istri kita lebih lemah dari kita dan kita bisa nuntut sesuka hati kita. Tapi hidup ini bukan hanya berinteraksi dengan istri. Hidup ini berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan klien, berinteraksi dengan atasan, berinteraksi dengan bos, berinteraksi dengan orang yang lebih kuat daripada kita, berinteraksi dengan orang yang lebih tinggi daripada kita. Dan Ibnu Qayyim mengatakan dalam Wabilus Shayyib, kama tadinu tudan. Sebagaimana Anda bersikap, Allah akan sikapi dengan cara seperti itu. Kalau kita menuntut istri kita sempurna, maka kita akan diminta sempurna oleh pihak-pihak yang lebih kuat daripada kita di kehidupan kita. Dan itu menyiksa. Karena al-jaza minsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Allah lihat kita tuntut istri kita atau anak kita yang di bawah kendali kita untuk sempurna, Allah akan buat pihak lain yang mengendalikan kita atau di atas kita atau yang lebih tinggi daripada kita, lebih kuat daripada kita, menuntut kita sempurna. Dan akhirnya kita merasakan apa yang dirasakan oleh istri dan anak-anak. Ingat, di atas langit masih ada langit, hadirin. Jadi jangan pernah lupa bahwa Allah akan menyikapi kita sesuai dengan cara kita menyikapi pihak lain. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya resah apabila ibadah yang kita kerjakan saat ini Allah tidak ridho. Dan saya resah jika ibadah yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh masih belum menyelamatkan di akhirat. Bagaimana untuk menghadapi keresahan saya? Saya rasa ini lebih tepat kita gunakan istilah al-khauf, yaitu rasa takut yang merupakan rukun ibadah. Rukun ibadah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Ketika Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang setelah beramal hati mereka takut karena mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah bertanya, apakah maksud ayat ini orang-orang yang bermaksiat? Kata Nabi SAW, la ya binta Siddiq, bukan mereka wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya bukan mereka wahai Aisyah, tapi mereka adalah orang-orang yang yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yataqabbala minhum aw kama qala. Mereka adalah orang-orang yang salat, yang puasa, yang bersedekah, yang beribadah, tapi mereka khawatir ibadah mereka enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kalau itu maksudnya, maka memiliki rasa takut seperti itu adalah keharusan dan kewajiban, karena itu rukun ibadah. Namun yang perlu kita ingat, rasa takut tidak diterima harus dipadukan dengan dua rukun lagi. Apa dua rukun lagi dari ibadah? Rukun ibadah? Iya. Yang dua rukun ibadah, yang dua lagi adalah harap dan cinta. Jadi di satu sisi kita khawatir tidak diterima oleh Allah karena kebodohan kita atau kelalaian kita, tapi di waktu yang sama kita punya harapan Allah berkenan menerima amal ibadah kita, dan di waktu yang sama pun kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiga sifat ini atau tiga rasa ini atau tiga amalan hati ini ada dalam ibadah kita, itu bukan resah, itu keseimbangan dalam hidup, itu keseimbangan dalam beribadah, dan kita akan mendapatkan kekhusyuan, ketenangan, sakinah dalam ibadah dan kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Makasih banyak atas atensi dan perhatian, dan semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga kita bisa memperbaiki keresahan dalam diri kita. Nggak mudah, dan yang berbicara nggak lebih baik daripada yang mendengarkan, tapi semoga yang kita pelajari Allah terima dan Allah perbaiki diri kita, dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
dan semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal dalam menjalani masalah-masalah hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.